Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan teman-teman pada hari ini baik dan sehat selalu. Teman-teman, sekarang kita pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4. Pada hari ini kita akan memasuki pelajaran 3. Yang akan kita pelajari di pelajaran 3 ini, 1. Jujur, 2. Amanah. Teman-teman, kita akan belajar yang pertama dulu, yaitu jujur. Perhatikan gambar berikut ini. Percakapan antara ibu dan anak. Wah, susunya sedikit. Nak, perahan susunya sedikit. Tidak apa-apa, Bu. Bagaimana ya, Nak? Untuk memenuhi pelanggan, kita tambah saja dengan air. Jangan, Bu. Nah, baik, ini teman-teman contoh perbuatan yang jujur yang dilakukan oleh anak. Dia menasihati ibunya supaya tidak berlaku curang. Ada sebuah kisah. Kisah ini terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Teman-teman sambil membaca ya. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan rakyatnya. Sampai di pinggiran kota Makkah, Khalifah tertarik melihat sebuah gubuk kecil. Beliau mendengar suatu percakapan. Anakku, malam ini kambing kita mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan besok pagi, keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya itu menghibur. Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Namun, aku khawatir para pelanggan tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu itu kita campur air supaya kelihatan banyak? Jangan, Bu. Gadis itu melarang. Bagaimanapun kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula, kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah ketidakjujuran itu akan menyiksa hati. Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu? Kata janda itu kepada anaknya. Saat ini beliau tidur pulas di istana megah tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita. Gadis remaja itu tersenyum dan berkata, Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah. Dari luar gubuk, Khalifah Umar kagum dengan kejujuran gadis itu. Ternyata, kemiskinan tidak membuatnya untuk berbuat curang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya. Beliau bermaksud akan menikahkan putranya dengan gadis yang jujur itu. Nah, baik teman-teman, inilah kisah tentang kejujuran. Karena kejujuran anak tersebut, akhirnya anak itu mendapat keistimewaan oleh Umar bin Khattab sehingga dia dinikahkan dengan anaknya. Teman-teman, Allah senang kepada orang yang jujur. Yaitu, siapa orang yang jujur? Orang yang tulus dan lurus hatinya. Jujur, lawan katanya adalah curang. Contoh perbuatan jujur.
Jujur mengerjakan tugas. Seperti apa? Tidak mencontek saat PTS. Ayo teman-teman, kemarin ketika PTS, adakah yang mencontek? Kalau mencontek berarti curang. Kalau tidak mencontek berarti sudah mencontohkan perbuatan jujur. Contoh berikutnya adalah jujur menggunakan uang. Contohnya seperti membayar uang sesuai dengan barang yang diambil di toko. Jadi ketika ada supermarket, toko, warung, kita mengambil barang, kita bayar sesuai dengan barang yang kita ambil. Jangan kita mengambil barang 3, tetapi yang kita sebutkan hanya mengambil 2. Contohnya lagi, mengatakan sesuatu dengan jujur. Seperti pertanyaan guru. Apakah kalian belajar di rumah? Jika tidak belajar, katakan saya tidak belajar. Nah, teman-teman ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menempatkan ke surga orang-orang yang jujur itu bersama para nabi, para syuhada, dan orang-orang soleh. Jadi betapa istimewanya orang-orang yang jujur itu. Allah sayang. Dengan kesayangannya, dengan rahmat Allah, orang yang jujur itu akan dimasukkan ke surga bersama para nabi, para orang-orang yang solih, dan para orang yang syahid di jalan Allah. Keuntungan orang yang jujur. 1. Orang yang jujur akan disayangi Allah. 2. Disenangi semua orang. Pasti semua orang suka dengan orang-orang yang jujur. 3. Banyak teman dan dicari orang. Berikutnya, kerugian jika tidak bersikap jujur. 1. Orang yang tidak jujur tidak disayangi Allah. Ingat, sayangnya Allah yang paling besar adalah nanti dengan rahmatnya kita akan dimasukkan ke surga. Ingat tadi orang yang jujur tadi akan dimasukkan ke surga bersama para nabi, orang-orang yang syahid di jalan Allah, dan orang-orang soleh. 2. Kerugian orang tidak jujur, dibenci semua orang. 3. Dijauhi teman. Temannya jadi sedikit karena tidak jujur. Kenapa? Ketika diajak main ke rumah, ketika keluar rumah sudah pulang ternyata ada barang yang hilang. Sehingga tidak mau orang tersebut menjadi teman. Jadi teman-teman, jadilah anak-anak yang jujur. Ayo bernyanyi. Lagunya adalah lagu, judulnya Jujurlah. Adaptasi dari lagu Lihat Kebunku. Marilah anakku berkata jujur dengan ayah, ibu, bapak, ibu, guru. Setiap hari jujurlah selalu, wahai anakku, jujurlah semua. Sekali lagi. Marilah anakku berkata jujur dengan ayah, ibu, bapak, ibu, guru. Setiap hari jujurlah selalu, wahai anakku, jujurlah semua. Selanjutnya kita masuk pelajaran berikutnya, yaitu amanah. Perhatikan gambar berikut. Teman-teman, kira-kira ini adalah contoh anak-anak yang amanah. Kenapa amanah? Mereka belajar sungguh-sungguh karena orang tua menyuruh anak-anak, teman-teman semua untuk belajar. Sehingga ketika dia belajar sungguh-sungguh berarti dia sudah menjadi anak yang amanah. Berikut ini adalah gambar anak yang sedang membersihkan keras. Karena mereka pada hari itu, mereka sedang piket. Ini adalah contoh anak yang amanah ketika ditugaskan untuk piket.
Teman-teman, ayo kita baca. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mulai berdagang ke Syam bersama pamannya. Dalam berdagang, beliau selalu bersikap amanah atau terpercaya. Barang dagangan yang dititipkan kepadanya dijaga dengan baik. Mengingat sikapnya itu, beliau mendapatkan gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Amanah, lawan katanya adalah khianat. Teman-teman, sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus meneladani perilakunya. Misalnya apa? Rajin belajar. Nah, jadi kalau rajin belajar berarti amanah. Menjaga nama baik orang tua kita. Nah, jangan sampai kita jadi anak yang tidak amanah sehingga nama orang tua kita tercoreng. Mengerjakan tugas sekolah, ada PR dikerjakan. Ada tugas mencontoh atau memberikan contoh suatu perbuatan yang baik dikerjakan. Berikutnya, teladan yang bisa kita teladani dari Nabi Muhammad adalah menjaga nama baik guru dan sekolah. Jadi teman-teman, kalau kalian sedang di rumah bermain sama teman-teman, akan dilihat, ternyata itu anaknya rajin ke musola. Oh, berarti dia sekolah di mana ya? Oh, sekolahnya di sini. Atau ketika sehari-hari nakal, itu sekolahnya di mana sih? Gitu ya. Jadi kalau kita berbuat baik, insya Allah nama guru, nama sekolah, nama orang tua itu juga akan baik. Tugasnya teman-teman, 1, lakukan perbuatan yang menunjukkan perbuatan jujur. 2, lakukan perbuatan yang menunjukkan perbuatan amanah. Ambillah gambar ketika melakukan 2 perbuatan di atas, yaitu jujur dan amanah, lalu kirimkan dengan memberikan keterangan sedang melakukan apa. Kita akhiri dengan Alhamdulillahirabbil alamin.